Pidato akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, rekan debat yang saya cinta sayangi. Saya dari Universitas Islam Madura sebagai debater pertama, yaitu tim pemerintah. Menanggapi mosi yang diberikan oleh tim juri pada siang hari ini, yaitu di mana yang pertama keterbatasan dana belanja, yang kedua yaitu pandemi. Menanggapi mosi tersebut, saya sangat setuju dengan adanya pemerintah akan mensubsidi secara profesional perguruan studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dewan juri yang terhormat, tim debater yang saya banggakan, saya sebagai debater pertama menyatakan sikap sangat setuju terhadap program pemerintah, sangat setuju terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa perguruan negeri adalah perguruan tinggi yang selalu menjadi dambaan setiap calon mahasiswa baru, baik di tingkat menengah atas ataupun tingkat menengah bawah dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan minat calon mahasiswa yang setiap tahun selalu membludak dari setiap segmen gelombang. Hal di atas tentu telah diperhitungkan dengan jejak lulusan setiap perguruan tinggi. Telah diperhitungkan setiap lulusan perguruan tinggi negeri yang telah berada di tingkatan ketenaga kerjaan yang sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, saya sangat setuju sekali ketika pemerintah memberikan subsidi berdasarkan program studi yang memang sudah memiliki kontribusi untuk perguruan tinggi khususnya di dunia kerja. Hal di atas, selain membantu calon mahasiswa baru dalam memilih lebih tepat prodi sesuai arah yang sudah terarah. Di samping itu, program ini juga menjadi motivasi tersendiri untuk calon mahasiswa ketika menjadi mahasiswa dalam berkembang. Oleh karenanya, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi kali ini. Dengan adanya mosi kali ini, secara profesional, program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja, maka akan semakin menunjang terhadap belajar mengajar mahasiswa. Dengan adanya subsidi ini, semua kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar akan semakin terpenuhi. Dewan juri yang terhormat, saya sangat setuju sekali dengan program yang dicanangkan oleh Dewan ini. Di sisi lain, program ini berpotensi menjadi motivasi tersendiri dan juga memberikan daya kreativitas mahasiswa lebih besar dan lebih berkembang dengan tidak lagi dibebankan dengan anggaran kampus yang harus dibayarkan. Dewan juri yang terhormat, saya sekali lagi menyatakan sikap dengan tegas. Saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara profesional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dewan juri yang terhormat, mosi kali ini sangat mendukung terhadap keadaan seperti sekarang ini, di mana negeri ini sudah keterbatasan dana. Jadi dengan adanya program ini, semakin dana itu akan semakin terpakai dengan semaksimal mungkin dan akan semakin berguna, di mana khususnya untuk perguruan tinggi yang sudah memiliki serapan lulusan yang sudah tidak diragukan lagi. Jadi sekali lagi, saya sebagai pihak afirmatif, sebagai pihak pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa saya setuju dengan mosi kali ini. Sekian, terima kasih.
Kecil aja lagi. Oh. Aneh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para juri KDMI 2021 dan yang saya hormati para pihak oposisi dan para rekan-rekan yang saya cinta dan juga sayangi. Di sini saya dari pihak oposisi merasa tidak setuju terhadap Musi 3, yaitu mengenai pemerintah akan mengsubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, di sini karena apa? Saya menanggapi ketika pemerintah hanya memfokuskan kepada prodi-prodi yang memiliki tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja, maka di situ ada tumpang tindih antara prodi dan tidak ada kesetaraan dalam hal subsidi, dan di situ tidak bisa meningkatkan prodi-prodi yang memiliki daya serap lulusan mereka di dunia kerja seperti itu. Nah, di sini saya menanggapi dari pihak afirmatif yang pertama bahwasannya pemerintah itu memang sepatutnya memberikan subsidi kepada prodi-prodi yang memiliki SDM link and match, atau link and match itu adalah kesesuaian dengan industri. Nah, di sini saya tidak setuju karena apa? Karena ketika pemerintah memberikan subsidi kepada prodi-prodi yang memiliki SDM dengan tingkat link and match yang sangat tinggi, maka prodi yang tidak memiliki kesesuaian dengan industri itu akan seakan-akan akan tertindas dan tidak memiliki daya tingkat dan tidak memiliki daya juang di kehidupan masyarakat seperti itu. Lah, maka dari itu di Indonesia lapangan kerja dan industri itu sangat terbatas. Nah, untuk itu ketika pemerintah memberikan subsidi kepada prodi-prodi yang tidak terlalu tidak terlalu memiliki kesesuaian dengan industri, mereka bisa meningkatkan dan bisa menciptakan peluang kerja yang baru seperti itu, sehingga bisa mendukung pemerintah dalam bidang industri. Nah, di sini kenapa saya mengatakan harusnya pemerintah itu memberikan pemerataan subsidi kepada prodi-prodi yang ada di universitas negeri di sini. Karena apa? Karena pada jalur pendidikan di sini dibutuhkan pelatihan vokasi dan juga meningkatkan layanan yang belum dipenuhi dan belum didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran, dan juga belum didukung dengan praktik-praktik yang tidak memadai seperti itu. Nah, sehingga pemerintah itu harus meratakan. Karena apa? Karena prodi yang tidak memiliki fasilitas yang memadai itu bisa dimaksimalkan seperti itu, sehingga prodi yang tidak memiliki SDM dengan link and match yang sangat tinggi bisa secara tidak langsung bisa memiliki link and match yang begitu tinggi seperti itu dan memiliki nilai tawar yang mahal. Nah, selain itu pembelajaran juga belum adanya penguasaan soft skill yang mendukung mereka dalam bidang pekerjaan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam hal infrastruktur dan pemanfaatan masyarakat seperti itu. Sehingga tantangan yang akan kita hadapi di Indonesia ini sekarang terkait pengembangan SDM, terutama untuk vokasi dan persaingan usaha seperti itu. Nah, ketika pemerintah tidak memeratakan subsidi kepada prodi-prodi yang ada di universitas negeri, maka di situ terjadilah tumpang tindih antar prodi
dan prodi yang ada di bawah yang tidak memiliki daya saing itu akan selamanya terpuruk, tidak memiliki sumber daya yang efektif dan tidak memiliki sumber daya dengan kreativitas yang tinggi seperti itu. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga pemerintah itu memerlukan peningkatan kualitas SDM dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasi. Dan juga tidak ada pilih-pilih antara prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi seperti itu. Sehingga mereka juga mempunyai daya saing yang luar biasa. Sesuai dengan RPJMN 2020 sampai 2024, salah satunya yaitu mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Nah, maka dari ini seharusnya pemerintah ketika ingin merealisasikan hal tersebut harus mensamaratakan subsidi yang akan diberikan kepada prodi-prodi yang ada di universitas negeri seperti itu. Nah, ketika subsidi ini tidak diratakan, maka itu sudah menjadi penghalang dalam mewujudkan pendidikan yang relevan, berkualitas, merata, dan menyempitkan peluang-peluang prodi lain yang belum berkembang seperti itu. Sehingga selamanya mereka tidak akan bisa menemukan hal baru yang dapat mereka ciptakan sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, mengenai anggaran dalam pemerintah, dari pihak afirmatif yang pertama mengatakan bahwa kita tidak usah membahas masalah anggaran dari pemerintah yang tak terbatas. Anggap saja anggaran dari pemerintah itu terbatas. Lah, maka dari itu anggaran yang ada di pemerintah ketika terbatas dan subsidi itu hanya diproporsionalkan kepada program-program studi yang memiliki keterserapan lulusan di dunia kerja, pemerintah akan kerepotan untuk mengatur keuangan yang ada di sistem pemerintahan seperti itu. Jadi dengan adanya ini, pemerintah seharusnya meratakan subsidi kepada prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi. Nah, dan yang terakhir dari saya, ini merupakan solusi kepada pemerintah, bahwa pemerintah itu harus meratakan pemberian subsidi kepada prodi-prodi yang ada di program yang ada di universitas negeri, sehingga prodi yang dianggap tidak terlalu memiliki daya serap dalam hal tenaga kerja itu semakin meningkat dan memiliki tenaga kerja yang efektif atau yang akan memiliki daya saing terhadap prodi-prodi lain seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.